Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel saya, Doni Kusuma Borneo. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan media tanam organik arang sekam atau abu sekam menggunakan cerobong kardus. Media tanam organik adalah media tanam yang terbuat dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, dan kulit kayu. Kemudian bagian dari limbah hewan, misalnya kotoran hewan dan air kencing. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan anorganik. Hal itu dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang, sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik, serta memiliki daya serap air yang tinggi. Media awal sangatlah penting untuk pertumbuhan tanaman agar dapat berkembang dengan baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu media tanam organik ini adalah arang sekam atau sekam bakar. Arang sekam memiliki banyak kegunaan baik di dunia pertanian maupun kebutuhan industri. Dalam dunia pertanian, para petani memanfaatkan arang sekam sebagai bahan campuran kompos, bokasi, media tanam, pengembur tanah, dan juga media persemaian. Secara kimia, arang sekam memiliki kandungan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Keasamannya netral hingga alkalis dengan kisaran pH 6,5-7. Arang dari sekam padi tidak mengandung garam-garam yang merugikan tanaman. Arang sekam yang baik adalah arang sekam yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, yaitu pembakaran yang tidak membuat sekam menjadi abu. Untuk mendapatkan arang sekam yang baik tidaklah sulit dan hanya memerlukan teknik pembakaran sederhana yang mudah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat arang sekam padi, salah satunya dengan teknik cerobong asap. Teknik cerobong ini cocok dilakukan jika arang sekam yang akan dibakar dalam jumlah yang banyak. Dalam membuat arang sekam dengan cara ini, ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Di antaranya adalah sekam padi 1 karung, kardus, air, sekop, gunting, atau cutter. Sementara itu, cara pembuatannya sendiri adalah sebelum membakar sekam, sebaiknya dipilih tempat yang jauh dari pemukiman, sebab pembakaran sekam tersebut akan menghasilkan asap yang sangat mengganggu. Kemudian, bentuk kardus menyerupai cerobong asap. Pada bagian bawah cerobong kardus dilubangi menggunakan gunting atau cutter, dan diatur agar jarak tiap lubang sekitar 5 cm. Dua sisi kardus tersebut direkatkan hingga membentuk silinder dengan tinggi 100 cm. Silinder kardus berlubang ini nantinya akan digunakan untuk tempat api. Letakkan silinder dalam posisi berdiri di tengah tempat pembakaran sekam. Setelah itu, letakkan sekam di sekeliling silinder tersebut menyerupai gunungan. Jangan sampai sekam masuk di dalam gulungan silinder. Kardus yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam silinder berlubang, lalu disulut dengan api. Jaga api agar tetap menyala dengan menambahkan potongan-potongan kardus setiap api hampir padam. Setelah beberapa waktu, sekam di sekeliling silinder akan terlihat menghitam. Jika hal ini sudah terjadi, maka sekam yang sudah hitam dijauhkan dari silinder pembakaran menggunakan sekop. Sebaiknya, sekam yang masih coklat dipindahkan agar berada lebih dekat dengan silinder. Ulangi hingga semua sekam berubah warna menjadi hitam. Jika arang sekam seluruhnya sudah berwarna hitam, maka segera siram dengan air secukupnya. Hal ini cukup penting untuk memastikan proses pembakaran tidak berlanjut dan arang sekam malah menjadi abu. Walaupun tidak secara langsung terkena api, namun panas sisa pembakaran masih dapat membuat arang sekam berubah lebih lanjut menjadi abu. Jika sudah dingin, arang sudah jadi dan siap untuk digunakan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini.